Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan PKM Hadis Tarbawi. Kali ini hadis tarbawinya tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Baik, sebelum kita mulai PKM kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah bil Qur'an wa rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 6 PKM Hadis Tarbawi dari kelas PAI 6B yang terdiri dari saya, Nurul Aisyah, lalu Rafika Zahra Mulyana, selanjutnya Revi Wahyuni, lalu Rola Rizka Sarudiyah, dan yang terakhir ada Resti Darwati. Langsung saja kita mulai materi kita. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Resti, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Punten ininya, slide-nya. Zahra. Slide-nya, Ra. Oke, baiklah. Di sini saya akan membacakan hadis mengenai wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ishaq, akhbarana Habban, hadatsana Dawud bin Abil Furat, hadatsana Abdullah ibnu Buraidah, an Yahya ibnu Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un wa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahidi. Rawahul Bukhari. Yang artinya, menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun, yaitu wabah penyakit, lalu Nabi Muhammad SAW memberitahunya. yakni dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun, kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tentang syarah yang akan disampaikan oleh Terevi. Padanya dipersilahkan. Baik, syarah hadisnya, istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Di antaranya menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Menurut Ibnu Al-Athir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa, seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyak orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Dawudi, ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Kemudian menurut Iyad, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak. Terkadang jika muncul dari kedua tangan, jari, jemari, dan sebagainya. Menurut Al-Mutawalli, ta'un sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam, atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan disertai dengan debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Menurut sekelompok dokter, di antaranya Ibnu Ali bin Sina, ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak. Biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Ta'un dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi ta'un dari pakar di atas, Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan keduanya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Terevi. Selanjutnya syarah yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari Rola. Padanya saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk cara hadis yang kedua, yaitu saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani itu mengutip hadis lain dari riwayat Ahmad. Nah, ta'un itu adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka. Dan ta'un itu adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang kafir. Nah, dalam hadis ini kan sangat jelas ya bahwasanya ta'un itu adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Nah, apabila menimpa orang-orang kafir, nah itu sebagai ajab
yang dipercepat di dunia sebelum ajalnya di akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarkan wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Nah, meskipun hadis ini dinilai doib, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Watta yang artinya gini, tidaklah perbuatan zina maruf terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Nah, dan hadis dalam riwayat Al-Hakim itu yang artinya apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Nah, adapun pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun ini diperoleh dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu sabar. Jadi apabila orang ini bersabar, artinya dia itu nggak cemas gitu dan nggak khawatir terhadap yang menimpanya gitu, melainkan dia itu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta merasa ridho gitu atas ketetapannya. Yang kedua, dia itu berdiam diri di tempat. Jadi dia tuh berdiam diri di tempat yang terpaparnya wabah taun itu. Nah, kemudian dia itu tidak keluar atau melarikan diri dari tempat itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu dia menyadari bahwa tahun ini tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan oleh Allah untuknya. Jadi, namun jika dia itu berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau dia itu menyesali mengapa gitu ya dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan kalau misalkan dia keluar gitu ya, dia tidak akan terpapar taun dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya itu terpapar. Nah, maka yang seperti ini nih tidaklah diperoleh pahala kesyahidan. Nah, meskipun meninggal karena taun, hal ini disebabkan jadi pesimismenya yang melahirkan keluh kesahnya itu dan marahnya atas takdir Allah. Nah, serta dia itu tidak menyukai pertemuan dengannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Terawa. Selanjutnya, untuk penyampaian pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang akan dijelaskan oleh saudari Yafika Zahra, padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Lalu materi selanjutnya itu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Nah, dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu itu taun kecuali dikiaskan gitu. Maka pandemi COVID-19 ini juga bisa aja dianalogiin atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Lalu yang kedua, Allah itu menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir yang telah ditetapkan. Lalu perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh,
penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke negeri Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zoharo fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafika Zahra. Setelah selesai pemaparan materi dari hari ini, alhamdulillah, baik teman-teman, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari kita, yaitu tentang hadis wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Baik teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut dari materi kita hari ini, bisa open mic atau di kolom chat bisa. Ditunggu nih teman-teman sampai 5 menit ya. Kalau nggak ada, bisa kita akhiri nanti. Sebelumnya, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan untuk hadir malam hari ini di PKM kelompok kita. Terima kasih juga yang udah open kamera nih.
Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Berarti yang dipaparkan tuh udah jelas banget mungkin ya. Insya Oke, Allah jelas. teman-teman. Baik, teman-teman, langsung aja saya sampaikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini. Sebagaimana pelajaran yang dari hadis tadi yang telah disampaikan, tahun yang diutarakan oleh para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya tahun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Tiap wabah menular belum tentu tahun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit tahun ini. Lalu, kesimpulan yang bisa kita ambil juga adalah Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat seperti Bani Israel dahulu. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala syahidan dari Allah. Karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi orang. Kabarnya karena apa? Karena ia isolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Lalu perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebabnya bencana di muka bumi ini. Jadi, dari adanya wabah ini diharapkan kita semua dapat bermuhasabah diri apa yang telah kita lakukan, apa yang masa lalu kita lakukan, mungkin ada yang baik, mungkin bukan dari kita saja, dari orang sekitar kita gitu. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis kali ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa penutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. teman-teman. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita SS ya. Teresti, kita SS. Mau aku atau Teresti? Ica aja. Aku aja. Oke. Aku lupa Gening. Gimana sih? Udah pada live lagi. Yang itu, Ca, yang TRTSC. Nah, Oh, yang ESC ya? TRTSC yang samping F12. Oh, PRTSC. Ya. Oke. 1, 2, 3. Udah belum ya? Langsung pencet itu aja kan ya, Ra? Udah. Iya gitu doang. Nanti juga udah ke-save ke galeri kok. Oke.
Oke. Oke, balik teman-teman. Udah? Udah ya recordnya? Udah. Emang belum dimatiin? Belum.